نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه على نبينا وقدوتنا وإمامنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم عليه أما بعد فيا أيها المسلمون إخواني في الدين أعزني الله وإياكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها وصية الله للأولين والآخرين كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab selaku khalifah dan juga beberapa sahabat menginginkan bahwasanya umat Islam ini memiliki penghitungan atau perhitungan penanggalan tersendiri, tidak mengikuti imperium besar saat itu yaitu Romawi, Persia, Yahudi maupun orang-orang jahiliyah. Maka kemudian para sahabat bermusyawarah. Ada yang mengusulkan dimulai saja penanggalan itu atau tahun itu perhitungannya dimulai sejak dilahirkannya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyampaikan pada tahun wafatnya Nabi saja dimulainya. Ada yang mengatakan mengusulkan pada saat Isra dan Mi'raj saja. Karena itu adalah hal yang sangat penting dan banyak yang lain sebagainya. Dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya ini adalah masukan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat yang lain dikatakan ini adalah masukannya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang mana masukannya langsung disepakati oleh para sahabat bahwasanya diambil mulai penghitungan tahun dalam Islam adalah sejak saat hijrahnya Nabi dan kaum muslimin yaitu pada tahun 622 Masehi. Maka disepakati itu dan dimulailah penghitungan tahun baru Islam dimulai sejak tanggal 622 Masehi. Dan alhamdulillah hari ini ayyuhal muslimun tepat kita berada pada tanggal 1 Muharram. 1 Muharram kita sudah berganti dari tahun 1446 Hijriah ke 1447 Hijriah. Oleh karena itu yang pertama, dari tahun baru ini kita ambil bahwasanya segala sesuatu yang datang dari agama lain jangan diikuti. Karena inilah yang menyebabkan Umar bin Khattab dan para sahabat mengambil penanggalan atau tahun itu ingin berbeda dengan yang lain karena yang lain berasal dari agama mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia akan termasuk ke dalam kaum tersebut. Yang kedua, ayyuhal muslimun, marilah kita membuat resolusi di tahun yang baru ini dengan semangat hijrah. Artinya kita harus berpindah, memperbaiki diri. Hijrah artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari darul kufur kepada darul iman. Dari darul syirik kepada darul tauhid. Dari tempat yang buruk ke tempat yang baik untuk memperbaiki keadaan kita. Resolusi kita 1447 Hijriah adalah bagaimana kita bisa berhijrah dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Dari yang kurang baik menjadi baik atau bahkan lebih baik lagi. Khususnya di dalam masalah iman, dalam masalah takwa, dan tentu juga dalam masalah kehidupan dunia kita. Selanjutnya, ayyuhal muslimun, kenapa seperti itu?
Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, agama kita mengajarkan kepada kita, kepada seluruh kaum muslimin, kita harus memiliki prinsip bahwasanya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Esok harus lebih baik daripada hari ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, walaupun hadis ini dinyatakan lemah secara sanad, akan tetapi makna dari hadis ini banyak dijadikan sebagai hikmah, banyak diambil hikmahnya oleh para ulama. Nabi SAW bersabda, "Manistawa yaumahu fahuwa maghbunun." Barang siapa yang 2 harinya sama saja, tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan, hari ini dan hari esoknya, atau hari kemarin dengan hari ini, 2 harinya sama saja tidak ada perbaikan, maka mereka adalah orang-orang yang merugi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, "Wa man kana ghaduhu syarran min yaumihi fahuwa mal'unun." Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, barang siapa yang esok hari lebih buruk daripada hari ini, maka mereka adalah orang-orang yang terlaknat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ayyuhal muslimun, dari tahun baru Islam ini setiap pergantian waktu, baik pergantian jam, pergantian hari, pergantian bulan dan juga tahun, seharusnya menyadarkan kita bahwa umur kita memang semakin bertambah. Akan tetapi di sisi yang lain, semakin dekat kita dengan garis finish kehidupan dunia. Semakin dekat kita dengan ajal dan kematian kita. Yang artinya juga adalah bahwa kesempatan kita untuk bisa lebih dekat lagi, bisa lebih mengenal Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam semakin sedikit. Kesempatan kita untuk mengumpulkan pahala dan juga bertaubat atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat semakin waktunya semakin berkurang. Kesempatan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semakin habis. Semakin sempit waktu kita untuk mengumpulkan bekal untuk menghadapi yaumul hisab, agar kita memperoleh keselamatan di negeri akhirat nanti. Oleh karenanya, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana Allah sudah mewasiatkan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha." Wahai hamba-hambaku yang beriman kepadaku, bertakwalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. "Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Dan hendaknya setiap kalian senantiasa selalu memperhatikan bekal persiapan yang kita persiapkan untuk menghadapi hari esok, untuk menghadapi negeri akhirat, untuk menghadapi padang mahsyar, untuk menghadapi yaumul hisab, untuk menghadapi yaumul mizan, untuk menghadapi titian sirat. Persiapkanlah selalu. Wattaqullah, takutlah kalian kepadaku, kata Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena ketika aku melihat, aku akan melihat secara khabir, secara detil setiap apa yang kalian lakukan. Umar dalam satu asarnya yang masyhur pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wazinu anfusakum qabla an tuzanu." Dan timbanglah amal perbuatan kalian sebelum amal perbuatan kalian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. "Fa innahu ahwanun 'alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakumul yauma." Karena barang siapa yang senantiasa pada hari ini dalam kehidupan dunia ini senantiasa menghisab dirinya, senantiasa menghitung amalannya, maka yaumul hisabnya akan ringan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. "Wa tazayyanu lil ardil akbar." Dan senantiasa persiapkan diri kalian. Persiapkan diri kalian dengan pertemuan yang akbar, yaitu pertemuan dengan Rabb kita, pencipta kita, pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab. Kemudian Umar menutup perkataannya dengan mengutip sebuah ayat dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Al-Haqqah ayat 18. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Yaitu pada hari dikumpulkannya manusia di hadapan Allah di padang mahsyar, di yaumul hisab, di mana Allah menampakkan seluruhnya Allah tampakkan, yang zahir maupun yang batin. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada satu barang yang kecil pun, tidak ada sesuatu yang kecil pun yang akan tertutupi. Semuanya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul hisab ayyuhal muslimun.
Bukan hanya untuk menghitung amal kita secara zahir saja. Salat kita, apakah fikihnya sudah benar? Salat zuhur kita, subuh kita, maghrib kita, asar kita, isya kita, sudahkah sesuai dengan fikih? Bukan hanya itu saja. Akan tetapi seluruh rahasia yang ada di dalam hati, keikhlasan kita, semuanya akan dinampakkan oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan seluruh makhluk, di hadapan seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi ini. Setiap kebohongan, setiap kemunafikan, setiap kezaliman yang disembunyikan di dunia akan dinampakkan. Setiap kejahatan yang belum tersingkap di dunia akan dinampakkan, akan dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga dengan setiap kebaikan dan kebenaran yang tertutupi atau ditutupi di dunia akan diperlihatkan dan akan dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu 'ala raj'ihi laqadir." Allah sesungguhnya mampu untuk mengembalikan kita kepada Allah Azza wa Jalla dari kondisi kita yang sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Yauma tublas sarair. Yaitu pada hari dinampakkan seluruh rahasia. Seluruh rahasia dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famalahu min quwwati wala nasir. Dan pada hari itu manusia tidak memiliki kekuatan sedikit pun dan tidak ada penolong seorang pun. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Adiyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur?" Apakah kalian tidak mengetahui kondisi kalian nanti ketika Allah bangkitkan dari kubur menuju padang mahsyar untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa hussila ma fis sudur, dan dikeluarkan semua rahasia yang ada di dalam dada kita. Kebohongan kita, ketidakjujuran kita, kejahatan yang kita tutupi, semuanya Allah buka di hadapan seluruh makhluk ayyuhal muslimun. Seluruhnya, tidak ada satupun yang tertutupi, dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu ayyuhal muslimun, marilah kita persiapkan diri kita untuk menghadapi hari yang sangat agung tersebut. Di tahun baru Islam ini, marilah kita jadikan momen untuk memperbaiki dan meningkatkan khususnya iman kita, takwa kita, kebersihan hati kita, dan kebersihan seluruh anggota badan kita, agar kita semua diberikan keselamatan, agar kita semua diberikan kebahagiaan di negeri akhirat nanti yang kekal abadi selama-lamanya. Semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan seluruh keluarga kita, anak cucu kita senantiasa dibimbing serta diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh urusan kita, baik urusan duniawi maupun urusan agama kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum ayyuhal muslimun ayyuhal mu'minun. Ittaqullaha waghtanibu ni'amillahi 'alaikum wa kunu minasy-syakirin was-sabirin wadz-dzakirin wal mukhlisin. Qala Allah Azza wa Jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala sayidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara kama rabbawna shighara al ahya'i minhum wal mayyitin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma ij'alna minal mukhlisina fi a'malina wa taqabbal imanana wa taqwana. Allahumma astur awratina wa
وآمن روآتنا اللهم حسبنا حسابا يسيرا اللهم حسبنا حسابا يسيرا اللهم حسبنا حسابا يسيرا اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وبالخصوص إلى إخواننا والمجاهدين في فلسطين اللهم احفظهم اللهم ارحمهم اللهم ثبت أقدامهم وفرج كروبهم واكتب لهم النصر والعزة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة. Diluruskan dan dirapatkan sofnya, diisi sof yang di depan terlebih dahulu. Allahumma salli ala syafi hadhihi salat la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك
الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله